Lupakan semua yang Anda ketahui tentang kendaraan listrik atau EV. Kecemasan akan jarak tempuh, pengisian daya yang memakan waktu 1 jam, dan risiko kebakaran, era itu secara resmi berakhir. Hal ini karena teknologi tunggal terpenting telah muncul dari sektor EV Tiongkok. Perkenalkan baterai Super Solid State BED. Dengan jangkauan hingga 1.500 km, pengisian daya 80% hanya dalam 10 menit, dan usia pakai hingga 27 tahun, inilah terobosan yang sangat penting. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahasnya secara ilmiah, mengungkap lini masa produksi massal BED yang ambisius, dan membandingkannya langsung dengan CATL, Toyota, dan Tesla. Apa yang membuat baterai solid state menjadi pilihan terbaik? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Teknologi ini mengganti elektrolit cair yang mudah terbakar dan pemisah polimer dalam baterai konvensional dengan bahan padat yang tidak mudah terbakar. Perubahan tunggal ini membuka serangkaian manfaat revolusioner. Yang pertama adalah lompatan besar dalam kepadatan energi. Struktur padat memungkinkan penggunaan bahan yang jauh lebih berenergi, seperti anoda logam litium murni. Hasilnya, sel solid state BED mencapai kepadatan energi 400 hingga 450 watt-jam per kilogram, hampir 2 kali lipat dari baterai cair kelas atas saat ini. Bagi pengemudi, ini berarti peningkatan jangkauan yang sangat besar. Kita berbicara tentang mobil yang dapat melampaui 1.000 km dengan nyaman, bahkan dengan jangkauan teoretis hingga 1.875 km. Artinya, berkendara dari Jakarta ke Bali sejauh 1.200 km dengan sekali pengisian daya bukan lagi mimpi. Manfaat kedua dari baterai solid state adalah berakhirnya kecemasan saat pengisian daya. Berkat elektrolit padat, ion dapat bergerak jauh lebih cepat, memungkinkan kecepatan pengisian yang menakjubkan. BED secara resmi mengumumkan bahwa baterai solid state mereka mendukung pengisian cepat mencapai hingga 80% dalam 10 hingga 12 menit. Secara praktis, ini berarti Anda dapat menambah jangkauan hingga 1.200 km hanya dalam 10 menit. Ini lebih cepat daripada mengisi tangki bensin dan membayarnya. Hal ini secara fundamental mengubah pengalaman pengguna kendaraan listrik. Manfaat ketiga adalah keamanan mutlak. Ini merupakan sebuah terobosan besar. Karena elektrolit pada tidak mudah terbakar, risiko thermal runaway atau reaksi berantai penyebab kebakaran baterai secara hakikatnya dihilangkan. Baterai solid state BED telah lulus uji penetrasi paku, penghancuran, dan suhu tinggi tanpa insiden. Dengan suhu thermal runaway didorong di atas 300 derajat Celcius, jauh melampaui suhu baterai cair. Ini adalah keselamatan pada tingkat kimia. Manfaat keempat adalah baterai yang tahan di segala cuaca dan berumur panjang yang memecahkan kelemahan performa selama musim dingin pada kendaraan listrik. Baterai BED mempertahankan 85% efisiensi pengosongan pada suhu minus 30 derajat Celcius dan dapat menyalakan mobil pada suhu ekstrim, yakni minus 40 derajat Celcius. Angka yang paling luar biasa adalah umurnya. Baterai ini dapat bertahan melalui lebih dari 10.000 siklus pengisian daya sambil mempertahankan lebih dari 90% kapasitasnya. Jika diisi sekali sehari, umur pemakaiannya sekitar 27 tahun, yang berarti baterai ini kemungkinan akan bertahan lebih lama dari mobil yang menampungnya, sebuah baterai forever yang tahan segala cuaca. Itulah ringkasan sempurna dari teknologi revolusioner ini. Memang, teknologi ini sungguh luar biasa. Sebuah keajaiban. Namun, permainan sesungguhnya bukanlah tentang teknologinya, melainkan siapa yang pertama kali memasukkannya ke garasi Anda. Kapan kita benar-benar akan melihat baterai ini di jalanan? Disinilah perlombaan menjadi sengit. Mari selami Race of Titans. Mari kita bandingkan garis waktunya, di mana BED memiliki peta jalan komersialisasi paling jelas dan agresif. Setelah mengerjakan teknologi ini sejak 2016, BED mengejutkan dunia pada Mei 2025 dengan mengumumkan bahwa baterai solid state mereka telah dipasang dan diuji jalan pada kendaraan uji SEAL EV, menempatkan mereka di depan hampir semua orang. Rencana mereka jelas, 2027 untuk produksi uji coba skala kecil, debut pada model kelas atas, seperti Yangwang U9 Supercar, 2030 untuk produksi massal berskala besar pada model utama, dan 2033 ketika teknologi ini menjadi pilihan utama. Pesaing utama, produsen baterai terbesar di dunia CATL, yang sampel lapnya mencapai kepadatan energi lebih tinggi, 500 watt-jam per kilogram, memiliki garis waktu serupa dengan target produksi skala kecil sekitar 2027, untuk mitra premium seperti NIO dan Li Auto, dan produksi massal sekitar 2030. Sementara itu, Toyota,
yang memegang paten terbanyak tetapi lebih berhati-hati, menargetkan kendaraan pertama pada 2026 hingga 2027, meskipun jalur produksi massalnya kurang jelas. Terakhir, Tesla adalah kartu liar. Meskipun berinvestasi miliaran dalam lini produksi di Berlin, jadwalnya kurang dipublikasikan, dan tantangan terbesar mereka, sama seperti yang lain, adalah memecahkan masalah stabilitas antarmuka untuk produksi massal. Bahkan ada spekulasi mereka akan memperkenalkannya terlebih dahulu pada robot Optimus. Hal terpenting, BYD bukan hanya peserta dalam perlombaan ini, melainkan boleh dibilang yang terdepan dalam hal rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk komersialisasi massal. Namun, ada satu bagian penting terakhir dari teka-teki ini, biaya. Teknologi baru tidak akan berguna jika tidak ada yang mampu membelinya. Saat ini, material pada 3 hingga 5 kali lebih mahal daripada material cair. Lantas, bagaimana BYD akan menyelesaikan tantangan ini? Disinilah filosofi benteng mereka kembali berperan. BYD mengatasi biaya melalui 3 pilar. Pertama, inovasi teknologi. Mereka mengembangkan teknologi elektroda komposit sulfida, yang menurut pengajuan paten dan analisis industri, dapat memangkas biaya per kilowatt jam menjadi hanya $800, pengurangan sebesar 35% dibandingkan pendekatan semi-padat CATL. Kedua, integrasi vertikal. BYD mengendalikan seluruh rantai pasokan, mulai dari memproduksi bahan elektrolit inti hingga merancang kemasan baterai, yang memberi mereka kemampuan tak tertandingi untuk mengendalikan biaya dan mengoptimalkan seluruh sistem. Ketiga, skala besar. Mereka merencanakan lini produksi baterai nol karbon dengan target kapasitas 200 GWh per tahun pada 2026, cukup untuk menggerakkan jutaan mobil. Sasaran akhir mereka pada tahun 2030 adalah mencapai harga pari liquid padat, liquid solid parity. Ketika baterai solid state harganya sama dengan baterai cair, permainan akan berakhir, karena tidak akan ada alasan untuk membeli teknologi yang lebih tua, kurang aman, dan berkinerja rendah. Era baterai solid state bukan lagi mimpi yang jauh. Teknologi ini sudah tiba. Berdasarkan semua bukti, BYD tidak hanya siap, tetapi juga merupakan salah satu arsitek utama perubahannya. Dengan portofolio teknologi terdepan, peta jalan yang jelas dan agresif menuju produksi massal, serta keunggulan signifikan dalam pengendalian biaya, BYD memposisikan dirinya sebagai kekuatan dominan dalam kendaraan listrik generasi berikutnya. Inilah teknologi yang benar-benar menandai titik tidak bisa kembali, menawarkan mobil yang lebih aman, jangkauannya lebih jauh, pengisian dayanya lebih cepat, dan lebih tahan lama daripada mobil berbahan bakar bensin. Ketika teknologi ini menjadi arus utama, perdebatan akan berakhir. Pertanyaan utama bagi Anda adalah, bisakah Toyota, Tesla, bahkan Amerika Serikat atau Jepang benar-benar mengejar peta jalan Tiongkok 2027-2030? Atau akankah BYD dan CATL memenangkan perlombaan solid state dan mengunci dominasi pasar selama dekade berikutnya? Beritahu saya siapa kira-kira pemenang lomba ini, dan apa alasannya melalui komentar di bawah. Jika penjelasan mendalam mengenai baterai masa depan ini membuat Anda terkesima, mohon berikan jempol ke atas pada video ini, berlangganan pojok otomotif, dan tekan lonceng notifikasi. 5 tahun mendatang akan menjadi masa yang paling menarik dalam sejarah otomotif. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.